Kali ini ada segmen ngobrol santuy. Santuy betul. Santuy. Oke. Kali ini kita kan ada topik yang apa nih? Yang belum Ya, akhir-akhir ini sedang mencuat di kalangan orang-orang yang percaya. kayak gini nih. Orang percaya. Karena ada salah satu public figure yang sangat berpengaruh di kalangan orang percaya itu menanyakan pertanyaan yang menurut kita itu tidak seharusnya ditanyakan di halayak umum. Nah, kita ini mau ngobrol nih ya. Kita kenalan dulu deh, karena kalau nggak kenal nggak benci. Nggak Kita tahu. supaya dikenal untuk dibenci. Nggak sayang. Nama saya Riko. Saya Arisa. Saya Richard. Dan ini adalah Bapak Bapak Udin. Ya itu tadi ya. Apa Kevin ya? Kenalin namanya Kevin. Kevin si Ketimun. Lau. Tadi konsentrasinya ya. Kenapa kita jadi hosting dia? Nah, kali ini saya sudah menemukan di akunnya karena belum dihapus. Ini adalah per tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa guys? Tanggal 20 Februari tahun 2021. Kalau kita nge-record nih. Postingannya masih total ada 553 orang yang komen di hari ini. Nah, itu postingan 3 hari yang lalu sih. Sangat baru minggu ini dong. Iya masih baru banget. Ini viral banget ya sampai di repost di akun Beberapa akun. Iya. Justru kan kalau udah kontak dia, karena saya Sate nggak itu follow. ayam, babi biasanya gitu. Sate. Karena justru gua sendiri nggak follow orang ini gitu. Karena menurut saya Sama dia- sih kayaknya kita baru ada yang follow. dia bukan pribadi Saya yang tidak pernah. cocok bagi saya untuk jadi role player. Role model. Kalau saya sih waktu itu sempat tahu orang ini ngisi di seminar yang saya ikutin dan kayaknya ya cukup menarik sih karena gaya pembahasannya itu pendekatannya lebih ke ini apa logika nalar manusia yang down to earth banget sih kalau aku. Kalau saya sih, saya mendengar banyak hal sih yang menurut saya tuh orang ini kurang tepat aja untuk saya jadikan role model. Masih ada yang lain? Kenapa kayak saya gitu? Oke, kita mulai ya. Jadi kita bahas latar belakang mereka dulu. Ini pelajar SMA ya kan. Ini mahasiswa. Saya juga mahasiswa sama-sama semester 2. Ini SMA juga. Yang ada 2 SMA dan 2 anak kuliah yang pernah Yang pernah. Yes. dan Yang barusan pergi tadi itu peliharaan aku. disclaimer ya. Semua yang bisa murni pendapat pribadi kita sebagai orang awam. Kalau kalian ngejudge kita, kalian tahu apa? Kita tahu sebagai orang awam. Ya kan? Kalian nggak bisa marahin kita gimana sih? Kita orang awam. Kalian mau marah juga ya kita bodo Ingat amat sih. negara Demokratis. iya, memberikan setiap waktu berhak untuk Untuk berpendapat. ya, berpendapat. Ini pendapat kita. Jadi no offense ya. Jadi jika anda yang saya maksud tuh malah tersinggung, ya. Kalau presiden aja kasih kebijakan bahwa rakyat itu harus aktif menyampaikan kritik. Nah ini kita menyampaikan kritik nih. Ini freedom of speech. Ya freedom of speech. Kalau seandainya ada yang dibicarakan, bolehlah kesini kita ngobrol bareng. Iya, iya. Semua yang dapat kita lakukan. Boleh, boleh. Boleh banget, boleh banget, boleh banget. Kamu kan. Kita butuh banget nih, butuh banget. Silakan kak mau kesini menang kakak ada yang mau berbicara. Silakan kak. Mau collab juga boleh, boleh. Tenang. Selama video nama kakak tidak akan kita sebut. Deal? Kita alias kan. Kita aliaskan jadi Udin dari nama belakangnya. dari apa namanya? Mungkin namanya Nao. Nao. Aduh. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini tuh tanya gitu loh, guys. Mau tanya pendapat kalian kalau cewek hamil sama pacarnya, apakah mereka harus menikah? Terus alasannya apa? Nah, aku mau tanya nih sama salah satu dari sudut pandang pria dulu deh. Dari anak SMA nih. Biasanya kan banyak itu anak SMA tuh hamil luar nikah ya nggak sih? Mungkin bukan di kelas-kelas awal, tapi mulai lulus juga kita pacaran, berduaan, terus awalnya gandengan tangan, jadi
gimana nih dari menurut Ade Richard? Terus ya ambil di luar nikah. Terus harusnya ya mereka nikah aja. Kan biar nggak di luar. Biar kena. biar itu Kan di dalam, kok di luar? Iya makanya itu sih. Iya. Tapi kan keluar gitu kan dia. Kalau ke dalam kan nanti dia ke belakang gitu. Ngeri. Lanjut lanjut lanjut. bisa bahasa Inggris. Lanjut lanjut. Saya sih ya Seharusnya di menurutku dinikahi. Ah, Kenapa? Alasannya itu ya karena ya ya kan Tuhan sendiri juga Tuhan sendiri juga bilang ya seharusnya ya orang-orang lihat itu kan gak enak tuh. Maksudnya kita lihat biasa orang-orang yang saya udah betul-betul nikah udah tahun punya orang itu kan biasanya langsung dinikahi. Jadi pendapat Anda itu menurut apa yang terjadi di masyarakat. Iya. Tapi kalau pendapat pribadi Anda sendiri tanpa harus masyarakat gimana? Menurutku sih ya sudah sama dinikahi. contoh nih misal ya kita bikin lebih dekat ya kejadian. Contoh ya contoh. Contoh guys. Abang Richard ini punya pacar, kebablasan, terus hamil nih si cewek. Nah, gimana sih Abang Richard mau nggak nikahin nih cewek atau Mau. Soalnya Contoh-contoh misalnya Laki-laki yang baik. apun banjago? Contoh. Terus bang, lanjut. berarti dari awal kan kenapa hubungan luar nikah itu kan sudah niat nikah. Kenapa nggak nikah aja? Kenapa harus hubungan dulu? Iya, kenapa soal- aku dulu gitu? Ini kan contoh ya, ini tolong loh, jangan sampai ini contoh doang ya, contoh. Cuma contoh guys, Contoh. contoh. Tapi itu benar juga mas. Iya. Kalau dia kalau ada orang Saya bener. yang mau nikah, kenapa nggak pas nikah aja gitu? Ya, Harus gini dulu. ya, mungkin Oh. pendapatku mungkin kalau mereka kenapa nggak langsung nikah aja? Ya mereka kan ngelakuin hubungan kayak gitu kan tanpa sepengetahuan orang tua mereka toh. Oh mungkin kilaf gitu. Iya nggak sih? Soalnya kan kalau teman-temanku tuh Oh enggak, kalau nikah biaya. Nah, orang gitu. bukan Enggak sih. bukan cuma biaya doang. Misalnya lebih ke arah restu keluarga mungkin karena restu. nggak direstui terus pikirnya mungkin kalau misalnya kita Buat dosa seperti itu, sudah terlanjur ada janin kan nggak mungkin kan kita aborsi nih anak pasti harus Dosa. tanggung jawab gitu. berarti alasannya kami nggak aman nikah. Iya. Iya. Nah, someday kalau ada apa-apa pasti ada yang salah juga. Oh iya tentu saja yang kayak gitu pasti ada. kembali lagi ke gimana keadaan anak. Mm-mm. Nah, kalau tadi si Abang Richard nih keren sih dia bersedia untuk bertanggung jawab. Ini mohon maaf nih saya belum punya pacar dan belum ngapa-ngapain ya. Kita sampai itu dulu. Nanti kita bahas soal anaknya next. Bentar lagi. Nanti. Kita masih kembali pertanyaan sama saya kepada saudara ini. Apa? Gimana menurut saudara ini? Ketimbun apa? Oke kita Bapak Ketimun Laut. Bagaimana Bapak Ketimun? Pendapatnya gimana? Gimana kabar sports tuh? Masih kami itu Apaan sih? Masih kan jadi kredit kasih kan nggak? Gimana kalau Salah. Oke, back to topic. Ini jadi jauh kayak ini. Iya jadi dong. Silakan. Kalau menurutku sih ini itu kalau misalnya yang dinikahin itu yang ada malah jadi unyam kedua orang itu. Oh jadi kontra nih kontra. Kalau misalnya si cowok dinikahin kan jadinya si cewek itu dipukulin kan. Karena kamu ini kalau si cewek juga pasti ada marah dan dia nggak bisa lawan jadi nggak bisa Dilampiaskan. ke anaknya. Kalau misalnya berakhir dia aja terus. Loh itu tergantung nggak sih sama orang bapaknya. Si bapaknya yang sudah ngambilin si cewek. Nah, tergantung kalau bapaknya yang dia mau terima aja ya udah nggak sampai. Tapi ngomongin secara masyarakat, kalau secara masyarakat sedikit orang yang kayak ada di sana. Ya, sedikit. Yang banyak cuma ada yang aborsi aja, bla 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 bla. Aborsi aja. Kalau menurutku sih ditenangin dulu, diubah sikapnya untuk orangnya. Dikasih bimbingan gitu. Bimbingan. Berarti butuh kayak pelayanan pastoral. Dibilangin Gitu Bang Reza. Gimana
bentar dulu di gini. Kalau misalnya si yang laki udah ngambil si cewek, terus yang laki ini apa kayak mukul-mukul, berarti dia nggak tanggung jawab dong. Yang salah seharusnya yang laki. Ya kan nggak mungkin juga kalau si cewek hamil begitu aja tanpa perbuatan si cowok. Akhirnya dia hamilnya sama orang lain gitu kan. Wah ini absurd banget sih. Mungkin maksudnya mas ini sama saudara ini biasanya kan kalau pasangan itu dibangun dari sesuatu yang Udah salah. udah salah Karena itu pasti salah. akan gitu karena kan pasti kan menyalahkan keadaan. Seandainya saya kamu tidak hamil pada saat itu saya tidak akan begitu, apalagi dia kan Ya kalau saya sebagai cewek bakal jawab ya. Adanya waktu itu kamu tidak menghamili saya gitu kan. Seandainya itu tidak, Anda tidak mau. Oh, tidak bisa nggak bisa itu kan dari kemauan dua orang. Loh ya udah kalau kemauan dari dua orang berarti kan ya nggak perlu nyalain si ceweknya. Dia kan kita nggak tahu kan ini konteks maksudnya kejadian aslinya Nah, gimana gitu. maksudnya Ada jadi karena sesuatu yang dibangun di atas dasar yang tidak baik. udah salah. Kalau kan firman Tuhan ya kan, kita semua orang percaya kan, amin. Amin. Ya. Apa yang dibangun di atas dasar yang tidak baik sudah pasti. Ya kita tanam sesuatu lah. Ya, Tanam ya. batu masa tumbuhan batu kan nggak mungkin. Nah, ya puji Tuhan kalau saya tanam batu tumbuhnya cemara ya. Itu berarti dia sudah dapat mujizat perubahan hidup gitu. Ya kan? Tapi kalau saya tidak dan mereka masih sama. Ya itu mungkin apa yang dikatakan Mas Kevin ya. Ada Mas Oh, ini bisa. Aku paham. Mas Kel. Mas Kel. Aku paham. Seharusnya yang benar dinikahi, harus dinikahi si kedua orang tuanya dikasih bimbingan. Salah. Orang tuanya Kalau yang menurut saya pribadi ya, bimbingan terlebih dahulu dong. Iya, baru dinikahi. Oh baru dinikahi. Jadi ketika mereka masuk di alur rumah tangga itu lebih siap. Nah. Tapi kalau pendapat aku pribadi sih, ya tetap dinikahin karena kan memang mereka udah ngelakuin kesalahan tuh. Dan itu pasti ada luka di dalam hatinya mereka, entah itu trauma atau kayak mau balas dendam atau gimana. Kalau misalnya mereka nggak dinikahin, mereka dibiarin pisah gitu kan, dengan alasan mungkin mental health illness lah, kasihan yang cewek terbeban harus menikah dengan cowok yang salah, atau mungkin sama yang cowok juga terbeban ternyata si ceweknya nggak bisa apa-apa gitu kan, tiap hari makan indomie itu di luar urusan kayak gitu tuh kan nanti lebih ke depannya itu mereka akan saling melukai ke pasangan mereka yang lainnya gitu kan. Jadi akan ada banyak pasangan atau orang lain yang terluka karena mereka berdua yang nggak beres gitu kan. Jadi gimana ya, kalau menurut aku sih karena mereka berdua udah salah, harusnya mereka bisa memperbaiki kesalahan itu secara mandiri karena mereka kan pacaran nih statusnya. Jadi kan harusnya arahnya adalah serius untuk menikah. Ya. Jadi ya apa salahnya kalau mereka menikah karena mereka udah menuju ke sana. Jadi ya harusnya gimana ya, konsep anak muda sekarang pacaran itu bukan cuma sekedar status guys, harusnya lebih kalian lebih serius gitu nanggepin ini untuk ke arah lebih serius ya nikah gitu, apalagi gitu yang kalian mau bikin gitu kan. Ya masa sih kalian ini memberikan perasaannya kalian, memberikan waktunya kalian, memberikan apa ya effortnya kalian untuk memberikan kasih ke orang itu cuma-cuma tanpa ada tujuan yang jelas gitu kan. Ya memang gitu. Aku akan melihat dari sudut pandang pemuda yang pacaran. Mereka pacaran itu untuk nama seru-seruan, cari dan mereka pengalaman. Ya pengalaman dan alasan kita ini masih muda, kita harus nyari pengalaman muda. Masih muda. Ya. Nah, mungkin lagi pengalaman tuh berhubungan dengan cewek bablasan. Nah, sudut pandang Gimana tuh menurut? Kalau menurut saya pribadi sih untuk pasangan yang seperti ini Yang kalau kayak gini nih sudah jelas menyimpang dari firman Tuhan sih gaya pacarannya. tapi harusnya kalau orang yang benar-benar dalam firman Tuhan harusnya Iya, kalau misalnya mereka dari awal mereka pacaran mereka sudah dibimbing ya, dengan bimbingan yang benar gitu kan, dengan porsi yang tepat, harusnya nggak mungkin lah sampai hamil di luar nikah. Kalau belum sampai di luar nikah, berarti mereka belum dapat bimbingan. berarti untuk mereka yang sering maksudnya mereka yang pasangan-pasangan yang hamil luar nikah apa namanya itu berarti mereka bukan orang yang sungguh-sungguh Nah, dalam hal kebutuhan gitu. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh kebutuhan harusnya paham kan apa yang tahu batasan Pak. Nah, dan kalau sudah itu berarti sudah seperti yang sudah saya bilang mereka membangun di dasar yang Sudah salah. salah. Nah kalau itu mungkin ya perlu lagi dibimbing kan.
Berikutnya apa? Biasanya kebanyakan gitu kan mereka tuh takut. Iya takut. Ya, Udah malu. terlanjur hamil nih, gua takut bilang ke orang tua gua nanti gua gimanain, mau ngomong ke leader atau pemimpin rohani pun takut. Malu. Akhirnya kebanyakan mereka membuat keputusan sendiri. Iya. Berapa banyak dari para anak muda itu adalah aborsi. Nah, hal seperti inilah yang menyeramkan. Ya serem banget sih karena kalau aborsi itu kayak yang salah yang ngelakuin hubungan di luar nikah tapi yang disalahin anaknya padahal kan anaknya nggak salah apa-apa kejadian nggak ada dosa nggak ada salah dia nggak dikasih kesempatan buat hidup gitu loh. Nah, ini kita masuk ke topik anak nih sekarang. Kalau seandainya anaknya dibiarkan hidup gitu ya, bagaimana nasib anak ini kata orang tuanya? Ternyata apalagi stigma masyarakat sekarang itu melihat anak haram. Padahal yang haram Orang tuanya. Jadi saya pribadi menolak konsep yang namanya anak haram ya. nggak ada Karena anak. anak itu tidak salah secara buat. Oke, kita lihat. Tidak ada apa tadi? Tidak ada anak haram. Yang Jadi, haram orang tua. saya berpesan pada setiap kalian sudah pernah beritahu kalau orang tua kalian hamil kalian Di luar nikah. Saya bilang sama kalian. Anda bukan anak haram. Yes. orang tua Anda yang Tuhan haram. punya rencana besar buat hidup. Yes, amin. Angkat tangan. Mari kita berdoa. Enggak. Anda bukan anak Kita di sini haram. ngobrol-ngobrol. Orang tua Anda yang haram. Ya. Tapi ketahuilah bahwa kalian itu semuanya berharga di mata Tuhan. Ya. Hidupmu berharga. Bagi ada kita. Gitu. Jangan mengunderestimate diri Yes. kalian. Kalian berharga. Masa depan kalian ada. Betul. Ampuni orang tua kalian. Hiduplah seperti yang Tuhan mau. Wah, ada yang tersentuh nih kayaknya. Kalau seandainya pun ya kan, kalian orang tua kalian ternyata juga jahat. Kalian harus tahu orang tua kalian. Pukul aja. Dan pesan saya, kalau orang tua yang seperti ini, Kan ada lagi. kalau kalian memang nggak niat ya anak-anak, jangan diaborsi juga. Biarkan itu lahir, lalu bicarakan dengan keluarga kalian ini diapakan. Tuh. Kalau kalian masih sanggup untuk menghidupi anak ini, hidupi dengan baik dan penuh dengan Tanggung jawab. Karena bangsa Iya benar. Dia karunia punya. Tuhan. Banyak orang luar sana yang punya anak. Yes. Jadi kalau memang kalian mungkin kalian nggak sengaja keluar di dalam ya udah biarkan aku lahir dia bisa keluar. Apa namanya? Dia hidup. Yes. Dan kalau memang kalian merasa saya belum bisa, berikan pada orang yang mau menjawab. Iya Tuhan. benar. Itu kan bilang Banyak banget kok orang yang maksudnya mereka ini mungkin ya udah nikah bertahun-tahun terus tapi apa nggak bisa dapat anak akhirnya yang mau nggak mau mereka ambil opsi buat cari anak buat diadopsi. Ya. Dan itu lebih berharga sih maksudnya gimana ya? Kalau aku sih lebih bisa appreciate ibu yang belum siap jadi ibu dan dia merelakan anaknya untuk dirawat sama orang lain. Ya. Setidaknya dia lebih bertanggung jawab sama hidup anaknya. Ya. Gitu Dan sih. kalau bisa ya, jangan pernah datang ke dalam hidup anakku lagi selama-lamanya. Karena apa? Jika kalian ada di dalam hidup mereka, kalian akan membuka luka. Benar. Jadi kayak Luka. si anak ini akhirnya kayak trauma yang dia nggak pernah alami. Jadi selama ini- dia nggak tahu. Dia akhirnya tahu sesuatu hal yang maksudnya itu di masa lalunya dia gitu dan harusnya itu tidak berubah masa depannya dia tapi akhirnya karena dia Tahu. merasa gimana ya terluka juga kan kayak tertolak kan kayak ternyata selama ini aku ini anak di luar nikah gitu kan terus dianya yang berprestasi tahu-tahu prestasinya drop karena kepikiran siapa sih kenapa sih orang tua aku kayak gitu kayak aku dibuang dan lain sebagainya. Ya, ya harus itu. Jadi jangan, kalau bisa jangan pernah ada. Untuk orang tua yang mengasuh anak itu jangan pernah bicara ke orang tua yang harus. Kalian bertanggung jawab buat apa yang kalian dapatkan. Kasih mereka seperti anak kalian sendiri. Karena dia berhak menerima itu. Ada tuh aku jadi inget nih ada kasus di Korea itu ada anak balita dia ini diadopsi waktu dia umur 1 tahun sekian jadi masih belum genap 2 tahun kan kasihan sih si balitanya ini dia diadopsi tapi orang tua yang adopsi itu sudah punya anak sebenarnya jadi dia diadopsi sebagai anak kedua kan tapi anak ini itu ditemukan meninggal dengan kondisi yang udah benar-benar organ dalamnya tuh hancur semua Usia berapa ya? masih 3 tahunan mungkin nggak sampai 3 tahun dia masih umur 2 tahun sekian
kan. Nah di panti asuhan itu dia masih ceria gitu kan, begitu dia dirawat sama orang tuanya yang image-nya bagus, sampai sebenarnya udah pernah dapat laporan kan dari TK. Ini kejadiannya di Korea. Terus sama pihak kepolisian yang harusnya anak ini dipisah dari orang tuanya, kebaikan lagi sama orang tua angkatnya karena mengingat image orang tuanya bagus. Tapi tengok lagi. Tapi akhirnya kehilangan nyawa anak itu. Penting sih buat yayasan panti asuhan itu untuk berhati-hati dalam menerima dokter. Iya sebenarnya sih kalau sebagai orang tua ya, kalau memang orang tua itu udah siap, ya benar-benar siap secara totally siap gitu. Kalau memang nggak mau adopsi ya mending jangan dulu. Kayak misalnya kalian masih kepikiran sama nanti gimana gitu gimana. Kalau aku pribadi sih ya dalam segala hal sesuatu yang aku masih bimbang, aku prefer untuk tidak melakukannya dulu. Iya betul. Iya, semua bertanggung jawab untuk anak. Anak itu adalah titipan dari Tuhan. Kalau Iya, orang benar. kalau masyarakat bilang itu. Jadi kita harus hati-hati. Bukan perlu dengan tanggung jawab. Mau punya anak. Ya mending jangan dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita akan bahas beberapa jawaban dari postingan ini dari si public figure tadi. Iya. Saya membuka komentarnya. Di sini komentarnya lumayan mencengangkan ya, karena seharusnya tidak ditanyakan kepada orang Awam. nah, kita orang itu. Iya. Kita orang awam juga kita jawab. Kalau memang anda yang buat postingan ini butuh pertanyaan, maksudnya yang menanyakan ini dan mengganggu isi hati anda, jangan tanyakan kepada orang. Iya. Anda harus yang mengerti bagaimana harus bertindak. Aha. Tanyakan kepada orang di atas anda, komentar anda. Betul. Kalau anda sedang mengalami atau jangan-jangan hati ya untuk kakak ini yang buat usaha. Nah, ada yang bilang gini, bertanggung jawab itu nggak harus menikah. Lalu bagaimana? Kayak yang udah tadi. Gimana nih konsepnya bertanggung jawab tapi tidak menikah? Kayak yang udah tadi. Ditunangin dulu, bimbing, nikahin. Tapi kan ujungnya tetap menikah kan itu. Tapi anehnya loh, kakak ini mau jawab true gitu aja. Apanya yang Lalu, maksudnya poin anda menanyakan pertanyaan itu apa saya? gimana ya? Jangan bilang saya ntar baper. Jangan baper, oke? Nah, Iya dia fansnya udah banyak. Hati-hati. Jadi ini tidak harus ada bertanggung jawab ini kan gimana? Doesn't make sense sih. Bertanggung jawab itu ya pasti kayak bangun Richard tadi gitu kan. Oh, aku mau gitu kan menikah dia. Bertanggung jawab apapun situasinya. Lalu ada lagi yang bilang gini, tidak harus menikah itu soal kesiapan negara kehidupan bersama. Kalau hamil tapi nggak siap nikah, mending jangan sampai dipaksain. Tapi pas lagi ribut ada kalimat, dulu kalau gua nggak hamil nggak bakal nikah sama lu, atau gua nyesel nikah sama lu dan bla bla gitu. Ya kalau ini sih mungkin dia ngelihatnya dari logika secara umum ya. Bakal banyak orang kayak maksudnya mungkin yang jawab ini orangnya udah menikah. Karena kebanyakan kayak pernah nggak sih nonton apa tetangga masa gitu? Itu kan dia comparing tuh dari yang tetangganya yang barusan nikah sama yang udah nikah puluhan tahun. Jadi kayak beda gitu, bahasa kasihnya udah jauh. Yang satunya masih sayang-sayangan banget, begitu yang udah masuk di angka puluhan tahun mereka kayak ya udah seksualkan dulu gua gitu kan. Kenapa sih kayak harus gimana banget gitu. Karena udah terlalu lama bersama, akhirnya kalau misalnya ada konflik sedikit gitu pasti semua ke bawah. Iya. Biasanya sih orang kayak gitu sih. Iya. Kayak masalah-masalah yang dulu yang Tahu gitu. ini anak saya bertanggung jawab atas ini. Apa namanya yang lama-lama tuh ke bawah, yang nggak perlu dibahas. Yang seharusnya sudah perlu dibahas. Yang esensi itu biasanya kayak malah terlupakan, malah bahas yang dulu gitu. Nah, seperti ini yang harus dijelaskan. Lalu berikutnya, ada yang bilang gini, menurutku ini masuk pertanyaan pastoral. Benar ya. Jadi Harusnya harus yang jawab dilakukan pendampingan gitu. Mohon Tuhan menuntun konselor, mohon Tuhan untuk konselor dalam masalah tersebut menemukan jalan keluarnya. Nah, Gitu. Jadi bukan update status tuh bilang gimana? iya kasihan netizen juga bingung bang. Netizen bingung.
kita ya Kita bukan Indonesia, kita orang awam. oh yes awam itu yang di atas itu yang warna putih. Ada Oh, dan itu bulan. Oh bulan dong. Nah ini gini, tidak. If getting pregnant sebelum menikah adalah mistake. Oh siap, jaksel. Don't make another mistake. Gak bisa Dan bahasa menikahi Inggris. orang yang salah. Oh, But if the guy memang baik dan bete gitu banget. dan mau tanggung jawab lah istilahnya, mungkin silakan. Life is precious. That's precious. Ya, apa namanya? Jadi dia dulu kalau If dulu it's nggak perlu nikah. your life exactly precious, then you should be careful with what you do. Nah, Nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya sih kalau ketika sudah ada dua nikah, Alright. hal yang pertama adalah menurut saya pribadi ya, Mhm. pikirkan anak yang dihasilkan. Aha, benar. Bukan, jadi untuk hubungan kalian berdua tuh nanti aja dulu. Iya nggak sih? Iya. Pikirkan gimana Pikirkan. anak ini, gitu. Jangan sampai terpikir kalian untuk membuang dia, mengaborsi dan sampai membunuh mereka dia yang nggak salah. Jangan-jangan dia the next president. Ya, itu bisa jadi. Oh iya, siapa tahu dia the next Nah. Obama. Penting untuk komunikasikan atau bibi. Iya nggak sih? Makanya kalau ada kejadian, ya harus berani bertanggung jawab dong, berani berbuat bertanggung jawab. Langsung kepada orang yang mengerti. Larilah ke kalau kalian takut sama orang tua kalian, ya larilah ke tadi tuh pastoral kan, Iya. leader rohani kalian. Leader rohani. Belajar percaya sama. Atau at least ya, kalau misalnya kalian memang aware sama hidupnya kalian yang literally precious tadi itu, kalian harus punya apa sih namanya, circle yang positif, Nah. support system. Nah, support Nah. system itu tadi yang kalian cari waktu kalian kayak gitu ya. Sahabat begini. Sahabat atau mungkin saudara mungkin yang dekat ya akrab banget, mungkin Ya. sepupu atau siapa kayak Yang gitu. orang yang bisa kalian percayai. Yang kalian bisa totally apa adanya gitu. Jadi ikutan jaksel gitu. Gitu. Gimana Jakarta kalau Selatan. Mas? Iya. Ini The South of Jakarta. Dan jadi boring saja. Nggak bisa Gimana? bahasa Inggris. Jadi saja. setuju apa dengan yang mana? Coba sih ulang. Iya setuju. Memang berarti kan kalau asalnya nih ada orang hamil luar nikah dia harus kemana? Pertama Iya. kali. Ya harus. Tindakan pertama sudah bukan. Bulan aja. Gimana? Tolong tetap Tetap tenang. Tetap tenang. tetap tenang, kendalikan situasi. Lu kira gempa bumi tetap tenang? Iya dong. Lu tahu pacar lu hamil? Apa lu tidak tahu? Panik pasti. Bergetar tapi ada yang Bang Richard. Gak usah orang yang bertanggung jawab sana langsung berani. Aborsi. Dosanya dia yang tanggung. Ya ya, ini saya nanya sih. Ini nggak contoh-contoh. Tapi dia masih SMA, dia masih SMA. Gimana? Dia masih SMA. Ah, Dia masih anak sekolah. sekolah. Satu SMA. Iya benar nggak sih emang kelas 1? Belum sempat begitu. Buat yang mau Itu ikut. bagi. Ya kayak gini ya. Masalahnya kan ini postingannya ini dilihat nggak cuma sama orang-orang yang sudah mature. Bukan cuma orang dewasa doang yang take comment di situ. Banyak anak-anak bocil juga yang belum tahu harus Betul. ngapain gitu kan. Nah. Akhirnya kayak gini nih chaos Nah. gitu. Kalau dia sampai melihat jawaban-jawaban netizen yang tidak sesuai dengan kita, Ya. berbahaya. Maka habislah sudah. akhirnya dia punya Hancur. pemikiran yang kurang tepat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya benar. Ah, saran saya sebagai orang tua, hati-hati dalam membuat postingan. Pikir 10 kali deh. Kalau yang itu perlu jawaban, tanyakan pada orang yang sekiranya mau kakak tuh lebih layak menjawab ya kan? Benar. Bukan memposting kayak apa yang anda lakukan sama kayak orang lagi galau terus buat status gitu loh. Maksudnya poinnya apa? Lah, kalau kayak gini, anda mau membenarkan yang mana? Apa saya coba lihat ya, apakah anda buat jangan buat klarifikasi. Mungkin Kayaknya sih belum lihat lagi. ini ada sedikit bilang kayak tapi nggak cerita masa lalu. Itu misalnya terus kemudian di atasnya ada kayak kenapa banyak cowok serius ya? Terus di atasnya lagi malah kisah roman buat keluarga. Itu pas kisah cinta. Tidak. Jadi harusnya ya, kalau memang mau posting nih kayak gitu, setelah dia posting maksudnya buat lagi postingan yang baru,
untuk pendapat ini juga. benar, maksudnya untuk mengedukasi gitu. Nah, Jadi at least netizen ini tidak terombang-ambingkan. Terus nanti takutnya ya komentar-komentar dari netizen yang kurang bertanggung jawab ini dengan pengalaman yang minim. Terus dia itu si bocil tadi anggaplah kayak sebangsa Bang Richard gitu kan. Sebangsa bukan lo, sebangsa. Yang sebangsa Bang Richard ini bahasa Indonesia. nge-screen capture itu terus disimpan terus dia ngomong sama orang tuanya. Nih lihat nih, kita nggak harus nikah. karena tidak ada Alasan. Pembenaran tidak ada yang Dia bisa ambil apapun yang di sini. Dari Iya, komentar kesimpulan. dia bisa ambil semua. Nah, Apa yang menurut dia lebih nyaman buat dia. betul. Karena semakin lama dunia kan semakin jahat tuh. Anda jangan dukung itu. telinga ini semakin manja. Apa yang mau didengar ya itu yang didengar. Apa yang mau dilihat ya itu yang dilihat. Nah, anak muda zaman sekarang beda bro. Bersyukur Anda kalau tahu kebenaran firman Tuhan harusnya Bimbing juga. ini pertanyaan kita yang dalam nama Yesus Tuhan jauhkan ya dengan gaya pacaran kayak gitu. Pertanyaan dari kita yang awam ke bapak-bapak pastoral yang lebih paham. Kita anak Tuhan. Gimana? Bener? Benar. Kita anak Tuhan harusnya mengerti bagaimana kita harus berperilaku. Betul. Kita harus ngerti bagaimana kita harusnya berpikir, bertindak. Ingat sebelum ini gak usah lah bicara soal hamil nikah. Bicara soal jangan sampai itu terjadi. Betul. Oke, kesimpulannya adalah kau yang di belakang tidak terlihat apa yang kau tulis. apakah pertanyaan ini relevan dan tidak relevan? Kalau dibilang relevan, tapi tidak pantas untuk dipertanyakan. Relevan kan? Relevan. Fun. Oh iya, relevan. Karena yang namanya dosa itu emang nikmat ya guys. Kalian ngaku aja gitu kan. Dosa itu. Iya, yang tonton tuh enak emang. Percaya loh, karena di pinggir jalan lebih enak dari mall kan. Iya loh. Itu bagi Anda. Setuju juga. Penyitaan di pinggir jalan lebih enak daripada penyitaan di mall. Iya, makan pakai tangan yang belum cuci tangan tuh Lebih padahal enak. harus pakai sanitizer. Tahu gak sih banyak babang-babang nasi goreng, mie goreng itu karena dia harus pakai sarung tangan, cuci tangan pakai sanitizer. Masakannya jadi gak enak Iya. karena tangannya bersih. Kita melebar loh. Kita melebar ya makan makanan. Kita Iya. melebar loh. Gak maksudnya relevan karena mungkin ya banyak orang yang ngalamin, tapi jadi tidak kurang pantas karena tidak ada kesimpulan yang membenarkan apa yang seharusnya diedukasikan ke netizen. Jadi ini adalah untuk si pribadi ini yang kakak emosi. Pesan saya pribadi dari orang awal. Next time think twice. Posting twice. Posting apa namanya? Kalau seperti itu Iya. sensitif to dibahas. Lalu kakak. Kalau kakak mau bicara sama saya, Boleh. Mau Pak. kesini nggak? sini. Nanti kita DM. Kita very welcome. Terus kemudian untuk apa namanya untuk para yang lain orang-orang seperti kita. Mana yang benar, mana yang tidak. Dear netizen, Ingat kalau emang kalian udah tahu fokus pacaran, fokus sekolah. nah, Sekolah dan kerja. Babang Kel, Babang Pizza, kita juga. Oke, sekian dari kita. Iya. Semoga apa dari kita sampaikan tidak ada yang menyakiti perasaan kalian. Tidak ada yang tersinggung. Ya, jika ada yang kata-kata yang tidak mengenakan, tidak pantas, mohon maaf sebelumnya. Ingat kasih dari Tuhan ada. Dan nanti saya bisa tahu. Nah, minggu depan kita akan bahas tentang Apa nih? tentang dampak game buat anak muda di masa depan. Semangat. Oke. Dan bagaimana game sama uang? Oke. Kita bahas plus Karena kita minusnya ada game konten game. Dan nanti ada minat kepada ibu-ibu. Mungkin. Jangan lupa kalau kalian suka dengan hal seperti ini, like, comment, dan subscribe ya kan. Sama share buat teman kalian. Kita Yes. update seminggu sekali. Terima kasih semua and God bless.